Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman guru di Bimbela Channel. Kali ini kita masih berbagi terkait dengan latihan soal AKG untuk numerasi kali ini ya. Yang baru bergabung silahkan bisa diklik subscribe. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update terbaru dari kami tentunya di Bimbela Channel. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita mulai dengan soal yang pertama. Ibu Putu merancang pembelajaran matematika MI atau SD tentang nilai tempat dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menyiapkan berbagai benda yang dapat diikat, misalnya kacang panjang, lidi, karet, sedotan. Dua, menulis suatu bilangan belasan, misal 13 di papan tulis. Tiga, meminta siswa untuk mengambil suatu benda yang disediakan sebanyak 13. 4. Meminta siswa membilang banyak benda yang telah diambilnya untuk mengetahui apakah sudah benar benda tersebut sebanyak 13. Kelima, meminta siswa mengambil benda sebanyak 13 tetapi secara bertahap sesuai dengan angka yang dilingkari guru. 6. Meminta siswa untuk membilang banyak benda yang diambilnya untuk mengetahui apakah benda tersebut sebanyak 13. 7. Jika banyak benda yang diambil tidak sama dengan 13, maka guru mengulang langkah ke-5 dan ke-6. 8. Jika banyak benda yang diambil sama dengan 13, maka guru menanyakan ketika guru melingkari angka 1, berapa banyak benda yang diambil. Jawaban yang diharapkan dari siswa adalah 10. 9. Menyimpulkan bahwa 1 pada 13 bernilai 10 dan dia menempati tempat puluhan. Pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Putu di atas adalah pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme. Jadi, dari langkah pembelajaran pada item soal tersebut, terbaca bahwa siswa ini harus membangun sendiri pengetahuannya. Guru di sana posisinya sebagai fasilitator ataupun memfasilitasi alat bantu pembelajaran, membimbing siswa membangun pengetahuannya, dan membimbing siswa untuk membuat kesimpulan. Karena itu pendekatan yang digunakan oleh guru adalah pendekatan konstruktivisme ya. Kita artikan kata konstruksi akan membangun. Jadi siswa membangun sendiri pola pikirnya dengan difasilitasi dipandu oleh Bapak atau Ibu guru. Baik, lanjut Bapak Ibu, soal yang kedua. Seorang guru MI atau SD ingin menerapkan pembelajaran matematika di kelas 1 berdasarkan pada teori Brunner, yaitu langkah pembelajaran matematika enaktif, ikonik, dan simbolik. Jika kompetensi yang diharapkan adalah siswa mampu menjumlahkan dua bilangan dengan hasil maksimal adalah 20, maka langkah yang tepat adalah A. Siswa menuliskan soal penjumlahan misal 2 tambah 3, kemudian dengan bantuan guru menggambarkan peristiwa dari soal tersebut, lalu mempraktekkan dengan benda konkret. B. Siswa dikenalkan simbol angka yang akan dijumlahkan dengan menuliskan simbolnya pada papan tulis, lalu mempraktekkan penjumlahan tersebut dengan benda konkret. C. Siswa diberi benda konkret untuk mempraktekkan penjumlahan. Siswa mengerjakan penjumlahan melalui gambar, dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. D. Siswa mengerjakan soal penjumlahan melalui gambar, siswa mempraktekkan dengan benda konkret, dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. Kemudian terakhir E, siswa menuliskan soal penjumlahan misal 2 tambah 3, siswa mempraktekkan dengan benda konkret dan menggambarkan hasil peragaan penjumlahan. Dan jawaban yang tepat adalah C, Bapak Ibu. Siswa diberi benda konkret untuk mempraktekkan penjumlahan, siswa mengerjakan penjumlahan melalui gambar, dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. Bahwa pembelajaran matematika di MI atau SD ini, kalau di teori Brunner ini ada 3 langkah, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Jadi ketika tahap ini merupakan tahapan yang berurutan ya. Jadi enaktif dulu, kemudian ikonik, kemudian terakhir adalah simbolik. Jadi dalam pembelajaran penjumlahan bilangan, urutan pembelajarannya adalah siswa memperagakan penjumlahan dengan benda konkret. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ikonik ini siswa menggunakan gambar-gambar benda konkret dalam penjumlahan bilangan. Dan terakhir simbolik ini siswa menuliskan simbol atau lambang penjumlahan bilangan, misal 2 tambah 3. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Di antara soal berikut yang merupakan soal untuk mengukur kemampuan berpikir matematik tingkat tinggi siswa kelas 3 SD adalah A. Soal semacam ini, ada penjumlahan.
B. Arsa sekarang berumur 9 tahun. Berapa umur Arsa 5 tahun yang akan datang? C. Rasya sekarang umur 13 tahun. Dia sekarang kelas 7 SMP. Ketika Rasya masuk SMA berapa umurnya? Kemudian D. Ada soal perkalian. Dan E. Arya adalah anak ketiga dari keluarga bagus. Ketika Arya berumur 9 tahun lahirlah Kenza adiknya. Berapa umur Kenza ketika umur Arya 19 tahun? Oke, ini yang soal HOTS untuk kelas 3. Jawabannya adalah D, Bapak Ibu ya. Jadi di antara soal-soal ini, kelima opsi itu tidak mempunyai cara langsung untuk menyelesaikannya adalah jawaban D. Karena untuk menyelesaikan soal D, seorang harus mencari aturan untuk memperoleh hasilnya. Marilah kita cermati cara memperoleh hasil dari jawaban 3 kali 3 adalah jawaban D. 3 kali 2 sama dengan 8. 8 itu sama dengan 5 tambah 3. Nah, untuk memperoleh jumlah dua bilangan, aturan yang digunakan adalah jumlah kedua bilangan kemudian tambah dengan bilangan pertama untuk mendapatkan hasilnya. Jadi 3 kali 3 sama dengan 6 tambah 3 sama dengan 9. Oke. Soal berikutnya. Dalam operasi bilangan bulat, seorang guru menggunakan kartu hitam putih dengan ketentuan kartu putih mewakili bilangan bulat positif 1 dan kartu hitam mewakili bilangan bulat negatif 1. Misalkan, jika siswa memperagakan setelah dioperasikan hasilnya semacam ini, maka operasi bilangan bulat yang dapat dilakukan atau disimbolkan adalah sebagai berikut. Coba Bapak Ibu lihat dulu pemahamannya, gambarnya ya, biar bisa kita pahami. Oke, sudah. Dan jawaban yang tepat adalah D. Media kartu hitam putih merupakan salah satu media yang dapat mengkonkretkan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi merupakan peristiwa pengurangan ya keduanya ini karena kumpulan kartu yang di sebelah kanan adalah hasil pengambilan dua kartu hitam dari kumpulan kartu hitam putih yang ada di kiri. Jadi simbol yang tepat untuk pelanggaran kartu hitam putih di atas adalah 4 dikurangi negatif 2 sama dengan 6. Oke. Soal berikutnya, Bu Ida membayar zakat sebesar Rp250.000 yang setara dengan 2,5% dari penghasilannya. Setengah dari sisa penghasilan tersebut setelah dikurangi zakat digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan 11/5-nya digunakan untuk kebutuhan lain-lain dan sisanya ditabung. Besar uang yang ditabung adalah Nah Bapak Ibu, jawabannya adalah B. Caranya semacam ini, kita tulis diketahui ditanya tentunya biar memudahkan. 2,5% penghasilan 250.000. Oke. Kemudian 100% penghasilan sama dengan kita cari dulu 100 per 2,5 kali 250.000 sama dengan 10.000 rupiah. Sisa penghasilan 10 juta ya. Sisa penghasilan setelah Bu Ida membayar zakat adalah 10 juta dikurangi 250.000 sama dengan 9.750.000 rupiah. Jadi untuk kebutuhan hidup tinggal kita kalikan setengah kali 9.750.000 rupiah sama dengan ketemunya adalah 4.875.000. Sedangkan untuk kebutuhan lain-lain yaitu 1/5 kali 9.750.000 sama dengan 1.950.000 rupiah. Jadi uang yang ditabung adalah 10.000 kurangi 250.000 kurangi 4.875.000 kurangi 1.950.000 dan ini hasilnya adalah 2.925.000 rupiah. Soal berikutnya, aku adalah sebuah bilangan, selisih 2 kali kuadrat suatu bilangan dengan 5 kali bilangan itu sama dengan 3. Berapakah aku? Oke, jawabannya adalah E, negatif setengah atau 3. Jadi selisih 2 kali kuadrat suatu bilangan dengan 5 kali bilangan itu sama dengan 3 ya. Nah ini caranya Bapak Ibu ya. Jadi kita kurangkan kedua ruas dengan 3, ruas kanan dan ruas kiri. Nah, nanti akan ketemu negatif setengah atau 3. Nah, demikian Bapak Ibu untuk latihan kita kali ini. Kita lanjut dengan latihan sains di video berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.